Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Handayani dari program studi Agribisnis Hortikultura di kampus Pepantan Yoma. Di sini saya akan menghitung kriteria investasi dari usaha budidaya kangkung. Di sini ada skenario kondisi normal. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Terus di sini di bagian ini, eh, nah begini di view terus free space. Nah, nanti tampilannya jadinya seperti ini. Hmm. Terus ini ada pemasukan, pengeluaran, keuntungan. Sini pemasukan terdiri dari hasil penjualan dan nilai sisa. Nah, hasil penjualan ini itu terdiri dari jumlah panen dan harga panen. Satuannya untuk hasil penjualan rupiah per tahun, jumlah panen kilogram, harga panen rupiah per tahun. Ditahan kuantitas barang ada selama 5 tahun. Nah, ini hasil penjualan ini di sini kita isi dulu di jumlah panen. Jumlah panen ini tidak boleh diisi manual, tetapi kita linkkan dengan standar budidaya tanaman yang kemarin part 2. Caranya sama dengan standar budidaya tanaman. Nah, ini. Oke, kamu kan 1 tahun ya? Ya kan 1 bulan. Oh, sum. Sum, salah, 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 salah. Sum. Nah, jumlah panen ini, kan ini hitungnya sudah tahun. Jadi, ini kita linkkan dengan yang kemarin, standar budidaya tanaman. Sum. Nah, budidaya tanaman. Di sini jumlah panen dari bulan yang pertama. Nah, ini dari sini. Di sini juga boleh. B1, M1. Nah, ini kita tarik sampai B12. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Terus ini untuk yang tahun kedua itu eh, diisinya itu sama dengan dari tahun pertama. Nah, terus kita tinggal tarik ke belakang. Selesai. Harga panen juga sama. Bedanya ini harga panen tidak perlu disum ya, tidak perlu dijumlah ya, karena tiap tahunnya sama harganya. Terus ini langsung aja di-linkkan dengan yang kemarin. Standar budidaya tanaman, harga panen nih. Nah, ini isinya tuh dari yang tahun pertama, terus kita tarik ke belakang. Nah, untuk nilai sisa, ini juga di-linkkan dari yang part 1 investasi dan penyusutan. Nah, kita cari nilai sisanya. Nilai sisa ini. Nah, udah. Terus kita lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran ada biaya investasi. Biaya investasi ini juga tidak boleh diisi manual. Jadi kita linkkan dengan investasi dan penyusutan. Nah, sama dengan biaya investasi. Mana biaya investasi? Investasi. Nah, ini biaya investasi. Nah, selesai. Terus kita tinggal tarik. Nah, tinggal tarik. Tuh, kan.
Sorry, 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 sorry. Eh, eh, eh. Tarik sampai tahun kelima. Nah, selesai. Terus ini, nah ini total semua 5 tahun. Ini di total di sini biaya investasi. Ini sama dengan sum ini biaya investasi ini. Yes. Terus kita lihat biaya variabel. Di sini biaya variabel ada material. Ini urutan penulisannya tidak boleh berubah dari awal part kemarin. Nah, ini kita tinggal copy paste aja. Bukannya ini. Nah, ini. Nah, biaya variabel. Nah, ini tinggal di copy paste biar tidak salah tulis ya, tidak salah isi. Di copy paste terus nanti ditempelkan di sini. Satunya rupiah per tahun. Nah, cara mengisinya, yang tiap tahun ini cara mengisinya, itu sama dengan juga tidak boleh diisi manual. Jadi harus dilingkan sama dengan materi. Nah, di sini nih. Eh, Nah, ini untuk harganya. Oh iya, benar. Bingung. Ini kan tadi di kriteria investasi kan hitungannya udah tahun ya. Jadi ini biaya variabel total per tahunnya. Di sini yang total ya, yang total. Jadi bukan yang bulan-bulan ini, tapi yang total, yang sudah di total ini. Klik. Nah, tinggal tarik ke bawah. Yes. Terus untuk yang tahun kedua ini, itu diisinya dari yang tahun pertama. Jadi sama dengan, terus klik tahun pertamanya ini. Tinggal tarik ke bawah, terus tarik ke samping. Nah, selesai. Nah, ini untuk total selama 5 tahun ya. Jadi di zoom, terusnya ditarik. Yes. Terus kita tinggal tarik ke bawah. Selesai. Terus kita lanjut ke biaya tetap. Di sini biaya tetap penulisannya juga tidak boleh berbeda. Harus sama. Seperti yang part-part kemarin ya. Jadi tinggal di copy saja. Nah, ini tinggal di copy terus ditampilkan di sini. Satunya rupiah per tahun. Mengisinya itu sama, harus di-link-kan. Nah, sama dengan kan biaya tetap ya. Ya tetap. Nah, ini yang total per tahun ya, yang total per tahun. Jangan salah. Nih, total per tahun. Terus sama kan? Tinggal ditarik ke bawah. Ya, terus habis itu yang tahun kedua kita linkkan dengan yang tahun pertama. Terus ini ditarik ke bawah, ya, tarik ke samping. Ya, di sini ada total 5 tahun sama dengan sum total ini. Selesai. Nah, terus biaya tetap ini per tahunnya ini harus ditotal ya. Jadi di sini tuh sama dengan sum. Nah, ini jumlah ini. Tuh. Nah, tinggal ditarik ke samping. Selesai. Ya udah, terus yang biaya variabel tadi juga dijumlah. Tahunnya di sini. Ini sama dengan sum totalnya ini. Nah, tinggal ditarik ke samping juga.
Ya, terus kan ini udah nih, jadi kita hitunglah pengeluarannya. Jadi total pengeluarannya itu sum nih. Nah, sum penjumlahan dari biaya investasi ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, jadi kita ulang. Dengan sum biaya investasi. Nah, di sini koma ya punya saya. Terus biaya variabel, koma, terakhir biaya tetap. Oke, sudah. Ini kita tinggal tarik ke samping. Nah, ini jumlah dari pengeluarannya ini jumlah. Misalnya ini dengan itu ingat ya, yang total selama 5 tahun itu total ini sum biaya variabel. Nah, ini nah, terus juga sama sum dari biaya investasi ini dari E13 sampai C13. Hmm, nah, ada. Nih. Nah, ini juga sama. Kita yang biaya tetap. Kita. Oke. Oke. Lanjut keuntungan. Di sini keuntungan satunya rupiah per tahun. Nah, keuntungan itu dihitungnya dengan rumus pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Pemasukan, pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, kita tinggal tarik ke samping. Nah, terus untuk total selama 5 tahunnya itu di sum. Nah, ini. Oke, selesai. Lanjut di kriteria investasi. Di sini DF dan asumsi DR-nya, diskon rate-nya itu, di sini saya pakainya 10% berdasarkan dengan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Nah, ini 10%-nya ini dihitung dulu. Nih, kita ke 0 ya rumusnya. Nah, per 1 dibagi, buka kurung lagi, 1 ditambah ini diskon rate-nya ini, tapi diskonnya ini dikunci lalu dikalikan dengan apa namanya ini tahunnya, tahun. Nah, itu nih aku ulangi ya. Eh, nah, pematangan 1 dibagi 1 ditambah ini diskon rate-nya ini dikunci dulu dengan cara shift terus di ini angka 4. Nah, sampai keluar ada dolar seperti ini. Hmm, terus tutup dipangkatkan dengan tahunnya. Nah, di sini kan tahun ke-0 nih. Jadi tahun ke-0 selesai. Ya, sama dengan 1. Terus kita tinggal tarik ke belakang sampai tahun ke-5. Selesai. Lanjut ke PV penerimaan. Di sini satuannya rupiah per tahun. Nah, PV penerimaan ini
Rumusnya itu diskon rate-nya, ini diskontonya ini dikalikan dengan penerimaannya. Nah, ini penerimaan pemasukan ini. Ini caranya gini. Ini diskontonya dikalikan dengan pemasukannya atau penerimaan. Selesai. Tinggal ditarik ke belakang. Nah, untuk PV biaya ini juga sama. Diskonto dikalikan dengan pengeluaran. Diskonto dengan pengeluaran. Nah, ini pengeluaran. Nanti tinggal ditarik ke belakang. Untuk PV keuntungan, ini diskonto dikalikan dengan keuntungan. Nah, ini di sini diskonto dengan keuntungan. Nanti tinggal ditarik ke belakang. Dari PV apa PV biaya. Nih, biaya. Jadi PV biaya diskonto dikalikan dengan pengeluaran. Pengeluaran. Nah, jadi nanti tinggal ditarik ke belakang. Dah, untuk PV keuntungan sama dengan diskonto dikalikan dengan keuntungan. Nah, ini tinggal ditarik ke belakang. Selesai. Terus untuk NPV itu penjumlah, jumlah dari PV keuntungan. Kita cari gross BC-nya. Di sini gross BC itu penjumlahan dari berarti PV penerimaan dibagi PV biaya. Jumlah PV penerimaan dibagi jumlah PV biaya. Nah, ini matangan sum ini PV penerimaan. Oke, tutup kurung dibagi dengan sum PV biaya. Oke, selesai. Nah, di sini dihasilkan gross BC-nya 1,51 sekian. Nah, jadi artinya itu Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak Rp1,51. Kita lanjut mencari net BC-nya. Di sini net BC itu caranya pen, di PV keuntungan ini kan ini ada yang nilai positif sama nilai negatif. Nah, di sini itu untuk mencari net isinya itu yang positif ini kita jumlahkan, yang positif ini dijumlahkan, lalu kita bagi dengan yang negatif ya. Caranya seperti ini ya. Nah, ini, tapi kan di sini ada negatif nih. Jadi nanti kita di awal tuh dikasih negatif. Nah, dikasih tanda negatif. Sama dengan nilai negatif, terus sum. Yang positif dulu nih, positif. Nah, ini dari sini sampai sini kita positif. Nah, terus dibagi dengan yang negatif. Bentar. Ketemulah 2,47 sekian. Artinya, Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 2,47 rupiah. Oke, kita lanjut IRR-nya. IRR ini tuh dari keuntungan ya. IRR-nya nanti keuntungan. Rumusnya IRR lalu keuntungan. Ketemu 61%. Terus kita lanjut BEP unit. Sini satuannya kilogram per hektar. Nah, ini kan di tahun ke-0 kita belum produksi, jadi ini langsung kita. Rumusnya gimana? Rumusnya biaya tetap biaya tetap dibagi dengan eh,
harga panen, terus dalam kurung lagi biaya variabel dibagi dengan jumlah panen. Oke, jadi biaya tetap dibagi biaya tetap dibagi dengan harga panen, ya tetap dibagi buka kurung harga panen dikurangi buka kurung biaya variabel terus dibagi jumlah penjualan. Oke. Nah, ini jumlah ya tetap tetap harga oke. Oke. Jadi gini, dengan biaya tetap mana beta? Ini dibagi dengan kurung harga panen ini kurangi kurang lagi mana mana tadi biaya variabel dibagi hmm, hmm, jumlah silakan F2 eh mana ya ini eh kok gini yes nanti tinggal kita tarik ke belakang. Coba. Oh, benar. Ya, udah benar. Terus kita tarik ke belakang. Nah, udah selesai. Terus kita lanjut ke BEP penerimaan. Biaya tetap dibagi dengan satu dikurangi. Nah, ini BEP penerimaan. Berarti langsung ke hasil penjualannya. Ini kan BEP. Oke. F berarti biaya variabel. Jadi untuk BEP penerimaan rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan gak kurang satu dikurangi biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Nah, coba ya. Nah, dengan biaya tetap dibagi kurang satu terus put ditambah dengan biaya variabel terus dibagi dengan hasil penjualan. Nama-nama.
Hmm, dikurangi. Ini salah ya. Ini tandanya dikurangi ini tadi salah. Nanti tinggal ditarik ke belakang. Oh, sorry. Oh, ya, tarik ke belakang. Selesai. Lanjut perhitungan payback period. Lanjut ke perhitungan payback period. Maaf, suaranya dikocok. Belum menghitung payback period, kita hitung dulu kumulatif PV per tahunnya. Dengan cara, nah, kumulatif per tahun itu sama dengan dulu eh, keuntungan, PV keuntungan di tahun ke-0. Nah, sama dengan gini. Terus untuk kumulatif tahun pertama itu, ini tahun ke-0-nya ditambahkan dengan PV keuntungan tahun pertama. Nah, jadi ya, ya nyamping-nyamping. Jadi untuk di tahun ke-0, kumulatif tahun ke-0 ini sama dengan PV keuntungan tahun ke-0. Nah, untuk yang tahun pertama kumulatif PV per tahun ini sama dengan penjumlahan dari eh, ini kumulatif tahun ke-0 ditambahkan dengan PV keuntungan tahun pertama. Nah, ini sama, tinggal kita kita tarik ke belakang. Yes, gitu. Dan nanti itu karena aku nih, ini mana-mana. Bisa home, nah ini kom. Nah, terus 9 sama. Nah, nah, perhitungan payback period ini kita lihat dulu biaya investasi tadi, biaya investasi kita berapa. Nah, itu kembalinya itu di tahun ke berapa. Kita lihat biaya investasinya, biaya investasi. Ini biaya investasi. Biaya investasinya 295 juta. Nah, sedangkan di payback periodnya ini di tahun kelima ini 218 juta. Jadi ini tuh belum payback period, belum kembali. Jadi perhitungan payback periodnya ini lebih dari 5 tahun. Nah, usaha ini jadi usaha ini masih kurang layak jika ditinjau dari kriteria PP period. Tapi jika ini dari tapi untuk yang kriteria IRR, net fisik, cross PC, NPV itu bisa. Tapi untuk payback periodnya ini kurang layak. Tidak layak. Oke, seperti itu untuk kriteria investasi usaha budidaya kangkung. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.